Halo semuanya, apa kabar? Jadi gue ada kabar buruk sedikit. Jadi selama 10 hari ke depan gue bakal liburan ke Jepang dulu. Jadi gue bakal nggak bisa upload dulu. Sorry ya. Halo semuanya, welcome back to Reading Your Confessions with Anu. Seperti yang kalian tahu, di sini gue bakal bacain pengalaman, rahasia, dan juga confession kalian paling aneh, paling bodoh, paling menyeramkan, paling menjijikan, atau apapun itu secara anonim. Dan bagi kalian yang mau ikutan sharing cerita kalian, link ada di deskripsi video ini, atau enggak, link ada di bio Instagram gue, itu juga bisa. Anyway ya, kabar buruknya gue lupa bikin stok video karena gue mager, jadinya bakal nggak ada video selama 1-2 minggu ke depan. Gue minta maaf sekali. Ya tapi gue yakin lah kalian pasti maafin gue, iya kan? Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut. Hai Nul, jadi awalnya gue kayak nggak suka sama sepupu gue soalnya dia kayak caper terus gitu Nul. Terus ada di mana waktu, di mana kita makan bareng sama keluarga besar gitu. Dan gue punya ide yang lumayan buruk. Idenya adalah memasukkan cicak ke dalam makanan sepupu gue. Goblok. Pas banget di tempat itu ada cicak dan gue ambil cicaknya terus gue geprek dan masukin ke makanan sepupu gue pas dia lagi pergi ke toilet. Oke, terima kasih. Gue beneran nggak mau tahu sama kelanjutannya. Lu bacot, lu diem. Halo Kak Nul, aku suka banget nontonin video kamu soalnya kayak kocak aja gitu. Dan sekarang aku mau curhat tentang sesuatu nih Kak. Jadi kayak selama semingguan terakhir nih aku kayak susah tidur gitu loh. Nggak tahu kenapa kayak ngerasa gelisah dan cemas gitu. Kadang-kadang juga bisa sampai nangis. Aku nggak tahu ini kenapa, tapi kayak aku insomnia or something. Kalau boleh minta sarannya biar bisa tidur dong Kak. Makasih udah dengerin. Pertanyaan yang bagus, tapi gue juga gak bisa bantu jawab. Gue tuh akhir-akhir ini tidurnya juga kayak jam 4, jam 5 pagi anjir. Tapi gue nggak tahu juga kenapa gue kayak gitu. Jadi mungkin kalau ada dari kalian yang bisa ngebantu jawab, tolong bantu jawab karena gue juga butuh. Nul tahu tonsil stone nggak? Kotoran yang bikin mulut bau itu loh. So basically jigong. Panggil aja nama gue Asam dan gue punya hobi buat koleksi jigong Nul. Keluarga gue seharusnya tahu tapi nggak sadar aja karena bentukannya kayak tai cicak. Gue juga suka cium-cium baunya Nul karena kayak nafas temen gue gitu baunya. Dan kadang gue suka mikir antara gue aja yang bau atau nafas temen gue. Karena tiap siang menjelang sore gue suka banget cium-cium bau dari mulut gitu Nul. Sama ya tiap malam koleksinya gue hirup-hirup gitu Nul. Nul, normal gak sih kalau gue suka sama cowok jelek? Nggak tahu kenapa kalau setiap ngeliat cowok yang fisiknya jelek, bawaannya tuh kayak aja. Ini bukan jelek yang kayak medium ugly gitu Nul. Tapi gue bener-bener suka yang bener-bener jelek burik bikin mau muntah di mata orang. Tapi bagi gue itu atraktif banget Nul. Bahkan saya puncaknya gue pernah lagi ngabuburit jam 2 malam dan ngeliat kayak orang homeless gitu, kakek-kakek. Jelek banget, gigi tuh berantakan, terus ompong. Abis itu dia hitam, dekil, kurus krempeng. Gitulah. Terus di sana gue deketin deh. Terus pas udah di depan dia, langsung gue remes bijinya. Tapi dia cuman diem-diem aja karena posisinya lagi nggak ada orang. Gue lakuin dah hal itu yang seharusnya lu tahu. Pas udah selesai, gue ngasih dia uang sebagai rasa terima kasih. Lalu gue lanjut ngabuburit. Dan sampai sekarang gue masih suka lihat cowok jelek. Bawaannya pengen gue jilat gitu Nul. Oke, segitu aja. Oh ya, by the way, gue cowok. Gue gak peduli lu cowok atau enggak, tapi itu sexual assault, goblok. Lu beruntung ini submissionnya anonim. Kalau emang ini gak anonim, gue udah laporin lu ke polisi. Gue gak bercanda. Nul, gue tiap hari demen banget kentut, Nul. Kayak kentut tuh bener-bener soulmate gue. Gak bisa banget gue hidup tanpa kentut, Nul. Apalagi kalau baunya tuh bau gue banget. Akhir-akhir ini kalau gue kentut, gue masukin ke dalam gelas. Terus gelasnya gue taruh di ruangan biar banyak orang yang minum. Fuck out of here, nigga! Alright. What the fuck wrong with you, boy? What the fuck? Ini tuh sebenarnya ini apa sih? Kayak ini tuh apa sih? Terserah lu lah, bodoh. Bikin IQ gue makin turun aja, anjing. Nul, gue pernah colmeo pakai kabel iPhone. Terus meo-meo gue kesetrum jir sampai gue pingsan beneran. Goblok! Berapa kali gue ngomong GBLK hari ini guys, sumpah. Hari ini tuh episode kayaknya orang-orangnya bodoh semua. Kayak mereka tuh tahu kalau gue mau cabut lagi bentar. Jadi semua yang goblok-goblok tuh keluar semua. Lagian juga kenapa harus pakai kabel iPhone? Kabel iPhone tuh kayak kabel doang. Lu kalau pengen ya apa kayak at least pakai sesuatu yang menyerupai itu. Kabel iPhone tuh logikanya di mana dah?
Sakit pala gua, naskleng. Halo Nul, menurut kamu normal gak kalau di sekitar lubang pantat ada bulu? Kayak risih gak sih Nul? Jadi aku minta saran bulunya dipotong atau dibiarin. Gua ada bulu di dekat pantat gua panjangnya hampir 1 meter soalnya. Kalau secara subjektif gue nggak bisa jawab karena gue dari kecil sampai sekarang nggak ada bulu dan rambut di mana-mana, kayak nggak ada kumis, nggak ada bulu ketek, nggak ada bulu tangan, nggak ada bulu kaki. Tapi setahu gue bulu di pantat tuh untuk sebagian besar manusia itu normal, harusnya normal. Nah tadi tuh awalnya gue kira normal. Tapi kalau panjangnya mau 1 meter itu lu pelihara anaconda. Untuk cewek aja rambut panjang 1 meter itu udah tergolong panjang banget. Anjir, ini lu bulu pantat 1 meter tuh sampai sepatu lu. Menurut gua potong sih. Atau lu kayak jadiin tali serbaguna gitu. Mungkin lu butuh apa gitu, butuh tali, lu pakai rambut dari pantat lu aja. Itu bisa. Hai Nul, sebut aja nama gua Amoy. Ya, gua mau tahu sih apakah ada orang yang sama dengan gua. Sama-sama suka makan kuku kaki. Jadi gini Nul, dulu waktu gue SMA, gue kayak pernah nge-search gitu tentang kuku kaki yang sehat itu kayak gimana. Dan kuku yang tidak sehat seperti apa. Nah mulai dari situ gue kayak ngecek kuku kaki gue apakah sehat atau enggak. Dan ternyata puji Tuhan sehat. Gue kepikiran nih kayak kuku kaki gue sehat, apa coba ya gue makan aja ya Nul. Penasaran gitu sama teksturnya kan, mungkin bakal krenyes-krenyes. Habis itu gue kopek lah sedikit, terus gue makan. Dan ternyata itu enak Nul. Kayak asin-asin gitulah, gurih, crispy. Lu harus nyobain sih. Gua biasa habis gunting kuku gitu, gua kumpulin semua kuku gua di dalam toples. Kalau nggak ada lauk, biasanya gua bakal comot beberapa kuku gua dan taburin ke atas nasi anget gua. Tapi akhirnya gua sadar sekarang sih, jadinya kalau mau makan kuku kaki, gua harus kasih seasoning gitu. Kayak bumbu balado, sambal matah, saus telur asin, dan sebagainya. Definisi lu dari gua sekarang udah sadar itu apa sih sebenarnya? Sadarnya tuh di mana? Gak usah bikin marah. Hai Nul, gue nyampurin darah haid gue ke minuman cowok gue dengan tujuan agar tambah langgeng. Dan ya, gue memang bener-bener tambah langgeng. Jadi pas gue mens itu, gue peres darah mens gue ke botol, terus gue tetesin 1 tetes ke air lemon yang gue kasih sebanyak 2 kali 1 bulan. Dan ya, katanya sih rasanya enak manis, tapi ada rasa amis-amisnya gitu. Tapi gue sadar sekarang, dan gue stop gak ngelakuin itu lagi. Maafkan aku Nul. Maaf sama cowok lu, koplak! Hai Nul, aku cewek, sebut aja nama aku C. Jadi sebenarnya dari kecil aku udah suka banget ngeliat anak kecil yang umurnya jauh di bawah aku nangis. Apalagi kalau nangisnya karena disiksa atau dimarahin gitu Nul. Kalau misalnya aku ngeliat film yang dimana si anak kecil itu tersiksa, aku suka gemes liatnya Nul. Kayak, kenapa bentar banget disiksanya? Dan dulu kalau aku lagi berdekatan sama anak yang umurnya lebih kecil, aku suka sengaja nyubit dan natap sinis ke mereka Nul. Bahkan aku suka ngebayangin aku nyiksa beberapa anak kecil. Karena menurut aku, anak kecil itu banyak drama dan ngeselin banget. Sebenarnya dari aku masih kecil, aku suka banget ngeliat pembunuhan atau peperangan yang mengeluarkan darah gitu. Bahkan aku masih inget, aku sempat punya pemikiran buat ngedorong anak orang ke sungai lah. Nyiksa anak so imut di gudang, ngebunuh seseorang, dan masih banyak lagi. Bullets may fly around, but I'll lay down. Sampai sekarang pas aku udah umur 14 tahun, aku malah makin suka lihat film atau drama yang ada psikopatnya gitu Nul. Kayak lega aja ngeliat darah yang keluar dari tubuh mereka, ngeliat muka mereka yang tersiksa, dan ngeliat akhir hidup mereka yang tragis. Untungnya aku masih bisa menahan diri buat nggak ngelakuin semua skenario pembunuhan yang ada di otak aku Nul. Aku sendiri nggak ngerti kenapa aku punya pemikiran kayak gini. Apalagi pemikiran ini ada dari pas aku umur 6 tahun. Kiranya kedepannya nggak kenapa-kenapa ya aku Nul. Gua ngerti kok kadang anak kecil tuh nyebelin. Emang kadang gue juga punya intrusive thoughts kayak mau nendang anak kecil kayak sepak bola gitu. Tapi at the end of the day itu cuman intrusive thoughts. Itu bukan sesuatu yang harusnya selalu dibayangin atau direalisasikan. Tentu aja enggak. Dan mungkin banyak dari kalian yang mikir kalau nih anak tuh edgy banget kayak wah raja kegelapan, pangeran kegelapan, si paling edgy. Tapi aduh, baca baik-baik deh guys. Agak bahaya. Oke, memang ada kemungkinan kalau si Sander nih cuman anak edgy yang banyak gaya. Tapi gimana kalau enggak? Gimana kalau dalam beberapa tahun ke depan atau berapa puluh tahun ke depan nih si Sander masuk TV One? Gue takut aja nih anak tuh bibit-bibit kriminal ke depannya. Dan kalau misalnya lu nonton ini ya bagus sih lu sadar kalau nggak baik ngelakuin hal ini. Tapi
bakal lebih bagus lagi kalau lu nggak mikirin hal-hal kayak gitu. Ada baiknya lu coba masukin diri lu ke psikolog atau ke psikiater gitu dan coba bicarain baik-baik, oke? Dan selesai juga cerita kita pada hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, yang udah nonton sampai di titik ini. You guys are the real ones. Dan buat kalian semua yang udah nonton sampai habis, boleh dong coba buat komen Jigong. Karena dengan begitu gue bakal bisa tahu kira-kira siapa sih yang bener-bener nonton video gue sampai habis dan siapa yang enggak. Dan buat kalian semua yang mau ngedukung aku dan suka sama konten aku, bisa dong jadi member di channel gua atau enggak Saweria ada di deskripsi video ini. Ayolah bos! Terus jangan lupa buat like, subscribe, nyalakan bel notifikasi dan share video ini ke semua orang yang kalian kenal. Sekian dan sampai jumpa. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye 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 bye.